Hai Vivanians, ketemu lagi sama aku Ros Dewi di Viva Top 3. Buat kamu yang masih di rumah harus tetap semangat. Dan untuk kalian yang udah harus datang ke kantor juga harus semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Aku akan bacain 3 berita terpopuler setiap harinya cuma di Viva Top 3. Buat kamu yang belum subscribe ke channel kita, cepetin subscribe dan klik tombol lonceng biar makin update video terbaru dari Viva. Ini dia berita pertama. Terkait wabah virus corona, Presiden Joko Widodo menghimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk menggunakan masker. Hal itu merujuk pada himbauan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Dengan menggunakan masker, diharapkan penyebaran COVID-19 bisa ditekan. Menurut Jokowi, terkait himbauan ini, maka ketersediaan masker di pasar harus dipenuhi. Sebelumnya, pemerintah juga mengikuti himbauan WHO bahwa yang menggunakan masker adalah mereka yang sakit. Namun, melihat situasi yang berkembang, penggunaan masker sudah menjadi kebutuhan bagi mereka yang beraktivitas di luar ruangan. Buat kalian yang mau keluar rumah, siapin masker ya. Atau kalau nggak perlu-perlu banget, mendingan nggak usah keluar rumah deh. Seiring maraknya hoax tentang virus corona, politikus PDI Perjuangan yaitu Rusti Tompul menyarankan penutupan akses media sosial. Saran itu disampaikan Ruhut lewat akun Twitternya. Ruhut menyayangkan di tengah gencarnya pemerintah melawan corona, masih ada berita adu domba untuk menjatuhkan pemerintah. Menurut Ruhut, berita-berita ngawur itu bisa merusak persaudaraan bangsa Indonesia. Sejauh ini, polisi sudah menangani 22 kasus penyebaran hoax terkait virus corona. Beberapa di antara pelakunya bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Wah, Bang Ruhut idenya aneh banget. Kira-kira trending tagar Ruhut cabul di Twitter ada hubungannya sama ini nggak ya? Presenter Najwa Shihab dituduh sebagai provokator oleh Menkumham Yasona Lawli terkait wacana pembebasan napi korupsi. Pernyataan itu disampaikan Yasona melalui WhatsApp dan dikutip Najwa di akun Instagramnya. Yasona dikabarkan geram lantaran mendapat kritik dari Najwa. Bahkan Yasona menyebut Najwa telah berprasangka buruk sekaligus membuat pernyataan yang provokatif. Terkait hal ini, Najwa mengaku hanya menggunakan haknya sebagai warga negara untuk mengkritik kebijakan-kebijakan yang janggal. Najwa juga menegaskan para penegak hukum tak sepakat dengan wacana itu. Menjadi wajar kalau kemudian sejumlah aktivis pegiat anti korupsi curiga kebijakan membebaskan napi koruptor ini hanyalah akal-akalan saja. Sudah beberapa kali Kementerian Hukum dan HAM berupaya untuk meringankan hukuman koruptor lewat revisi peraturan perundang-undangan. Catatan ICW misalnya, selama 2015 hingga 2019, Menteri Yasona sudah 4 kali mengatakan mau merevisi PP 99 tahun 2012 tentang syarat dan hak napi di lapas. Jadi tidak heran kalau ada yang berpikir bahwa rencana pembebasan napi koruptor ini sekedar memanfaatkan isu COVID-19 untuk memuluskan keinginan lama, mempermudah remisi bagi koruptor. Jadi, Pak Menteri yang terhormat, supaya kita tidak curiga macam-macam, coba dibuka dulu ke publik. Narapidana kasus korupsi apa dan di mana yang menempati sel berdesak-desakan seperti napi umum pencuri ayam yang bahkan harus tidurnya bergantian. Oh ya sekalian, kalau memang mau cek lapas koruptor, titip cek lagi sel Papa Setia Novanto dan kawan-kawannya di Sukamiskin. Lagi di sel nonton Netflix atau lagi pelesiran makan di warung Padang ya? Di sisi lain, Yasona menyebut bahwa wacana pembebasan koruptor baru sekedar usulan ke presiden. Wah, jadi rame nih. Kira-kira kalian di kubu mana? Setuju nggak sama pembebasan napi korupsi? Terus kamu komen dong. Oke Vivanians, itu dia Viva Top 3 di hari ini. Buat kalian penasaran dengan berita lengkapnya, baca di viva.co.id dan vivanews.com. Dan jangan lupa untuk nontonin video kita yang lainnya di flix.id dan video.com. Jangan lupa di follow. Buat kamu yang belum subscribe ke channel kita, cepetan di subscribe, like, share, dan komen video ini. Pastinya, sampai jumpa lagi di Viva Top 3 besok. Bye-bye!